Jadi salah satu penunjang proses pembelajaran dengan baik itu yaitu adalah dengan kesehatan. Kita harus sehat ya, sehat itu penuh semangat. Nah, Bapak rasa semuanya ini memiliki cita-cita. Memiliki cita-cita enggak? Ya, memiliki cita-cita. Ada yang jadi dokter, mungkin ya, ada yang jadi dokter, polisi, tentara, guru, ya. Nah, sinilah proses untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya, prosesnya gimana? Yaitu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, Bapak berharap kedepannya kamu belajar dengan giat, dengan baik agar tercapainya cita-cita. Baiklah anak-anak semuanya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita olahraga lihat dulu. Lihat samping kiri, rapi. Lihat samping kanan, depan dan belakang, semuanya sudah dalam keadaan rapi. Rapi. Habis lihat ke bawah lagi. Bersih. Nah, kalau ada sampah yang bertebaran di lantai, tolong kamu ambil dan kamu taruh di mana? Di tong sampah. Nah, agar terjaganya kebersihan dan kenyamanan di dalam kelas. Paham anak-anak? Paham. Bagus. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membaca doa dulu. Nah, pada ketua kelasnya mana? Siapa ketua kelas? Siapa yang memimpin doa? Coba tunjuk tangan. Siapa yang memimpin doa? Nah, coba salah satu siapa? Coba pimpin doanya. Kita baca surat Al-Fatihah saja. Nah. Iya. Siap, berat, hormat, berat, tegap, berat. Hadir kita 20 orang? Hadir, alhamdulillah. Berarti semangat semuanya ya, semangat untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, minggu lalu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Nyanyi apa kita? Indonesia Raya atau sorak-sorak bergembira dapat? Halo Bandung dapat? Dapat? Indonesia Raya. Ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
telah belajar tentang tema 4, subtema 3 dan pembelajaran 4 yang mana tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, minggu ini kita lanjutkan pelajaran minggu lalu. Semua masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih? Masih, hebat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang tema 4 lagi, subtema 3 dan pembelajaran 5 lagi. Masih tentang peredaran darah manusia, yang tepatnya tentang jantung. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak berharap setelah kamu belajar hari ini, kamu dapat menjelaskan peranan jantung dalam mengedarkan darah. Yang keduanya, gangguan pada organ peredaran darah dan cara merawatnya. Setelah itu, menelaah hikmah yang terkandung dalam sebuah pantun. Nah, nanti kita berpantunnya, serta mengetahui langkah-langkah membuat cerita bergambar. Nah, nanti akan kita terapkan step by stepnya, satu persatunya nanti. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kamu amati dulu video pembelajaran Bapak yang akan Bapak tampilkan. Nah, sekarang kamu lihat ke depan semuanya, Lihat video pembelajarannya. Nah, kamu simak. Yuk kita cari tahu bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Perikardium, serambi, bilik, dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Nah, cari tahu bagian dari jantung yang masing-masing memiliki peran penting yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berikut ini pembahasan tentang bagian-bagian dalam jantung dan fungsinya. 1. Perikardium. Dilansir dari alodoktor.com, jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium, yang berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu kids, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. 2. Serambi. Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. 3. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki 2 bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 4. Katup. Dilansir dari alodoktor.com, bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4 bagian. Tugas keempat katup adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah 1. Katup trikuspid,
bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Berikutnya, 5. Pembuluh darah. Secara umum, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang tadi adalah video pembelajaran tentang sistem peredaran darah manusia. Yang di sini kita akan membahas tentang masalah jantung. Nah, tadi kan kamu sudah menyimak videonya, melihat videonya. Sekarang baiknya, gambar apa yang ada dalam video tadi? Jantung. Gambar jantung. Nah, kira-kira menurut anak bapak semuanya, apa fungsinya jantung? Memompa darah. Nah, jadi di dalam video tadi dapat kita ketahui bahwasanya pada dasarnya peredaran darah tersebut yang dialirkan oleh jantung tersebut ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung, yang mana fungsinya jantung yaitu memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, di dalam jaringan-jaringan jantung itu memiliki karakteristik dan fungsinya tersendiri. Ada empat jaringan pada jantung. Yang pertama ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan ada jaringan yang namanya jaringan saraf. Nah, jadi anak bapak semuanya, begitu pentingnya jantung di dalam organ tubuh kita. Patut kita untuk merawatnya? Patut. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa merawat jantung, nah akan timbul sebuah penyakit yang namanya apa kira-kira? Siapa yang tahu? Penyakit apa namanya? Serangan jantung. Nah, jadi ada beberapa cara untuk merawat jantung. Ada yang namanya pertama mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua siapa tahu? Apa lagi kira-kira? Apalagi? Istirahat dengan cukup. Apa lagi? Tidak boleh apa namanya ini? Tidak boleh merokok. Apa lagi? Apa cara menjaga kesehatan jantung? Sudah 3 baru. Apa lagi? Kurangi makanan berlemak. Nah, jadi ada beberapa cara menjaga kesehatan jantung tadi. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok belajar kalian, yang mana kalian terdiri dari berapa orang? 20. Kalau Bapak bagi nyontek kelompok, nak berapa seorang jadi? 5 orang satu kelompok. Nah, jadi nanti Bapak akan membacakan kelompok-kelompok mana saja kamu. Apakah kamu kelompok 1 atau kelompok 2? Dan tolong kamu dengarkan. Nanti kamu duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk. Dan siap itu apa langkah kamu nanti dalam kelompoknya? Nanti kamu diskusikan pertanyaan yang telah Bapak berikan. Kamu catat di kertas atau di lembar jawabannya. Nanti satu dari kamu atau satu perwakilan dari kelompok akan ke depan untuk membacakan hasil yang kamu diskusikan tadi sesuai dengan pertanyaan yang telah Bapak beri. Ada beberapa orang yang telah Bapak sebut namanya untuk masuk ke dalam kelompok. Sekarang kamu laksanakan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Nah, bentuk mejanya dalam bentuk kelompok. Tolong kamu angkat mejanya, masuk ke dalam kelompok masing-masing. Nah, kamu
udah duduk dengan tertib di dalam kelompok kamu masing-masing. Nah, sekarang tugas kamu adalah kamu jawab pertanyaan yang Bapak berikan, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan jantung. Nah, pertanyaan ini kamu diskusikan dengan teman sekelompok kamu. Nanti kamu tulis di dalam lembar jawaban yang Bapak kasih. Dan setelah itu, setelah kamu tulis, nanti Bapak kasih waktu pengerjaannya selama 10 menit. Ya, sepakat? 10 menit? Sepakat? Sepakat 10 menit nanti. Nah, salah satu dari teman sekelompok kamu membacakan ke depan nanti. Kelompok 1 siapa yang membacakan ke depan, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa. Nah, untuk selanjutnya Bapak kasih lembar jawaban, kamu diskusikan dengan teman kamu satu kelompok. Nah, jadi anak-anak, karena waktu kita tadi hanya sekedar 10 menit ya untuk menyelesaikan tugas yang telah Bapak berikan. Nah, sekarang sudah 10 menit. Berarti tugas kamu adalah apa tadi? Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan. Aisyah yang mewakili kelompok terakhir. Nah, satu apa? Rajin olahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidak merokok. Yang empat, membatasi asupan lemak. Yang kelima, istirahat dengan cukup. Yang keenam, hindari minuman beralkohol. Terima kasih buat Aisyah. Tepuk tangan semuanya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, berarti kamu telah paham terhadap video yang telah kamu amati tadi. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung kamu telah jawab, kamu diskusikan dengan teman dan kamu tampilkan ke depan tadi. Nah, di sini nanti di dalam kertas yang Bapak pegang ini, nah ini di sini ada pantun di sini. Di sini ada pantun di dalam kertas Bapak. Dan yang mana pantun tersebut akan berkaitan dengan jantung, akan berkaitan tentang jantung. Nah, sekarang kita lihat siapa yang tahu berapa jenis pantun? Jenis pantun ada 4. Benar atau salah? Ada berapa jenis pantun? Ada 3. Semuanya kan tadi di sini kan ada pantun, tidak? Bapak Agi udah Bapak kasih ke kamu lembaran pantunnya masing-masing. Coba kita baca sama-sama pantun tersebut. Nah, 1, 2, 3. Banyak orang suka nasi, apalagi makan dengan kuah. Dalam tubuhku ada nadi. Apa nama alat pompa darah aja? Jantung, yang hebat. Dan masuk ke pantun yang kedua, apa lagi? Burung merpati berwarna putih, tingkat berbanyakan minum air putih, karena sabu. Pantun yang ketiganya, makan ayam 1, 2, 3, minum teh supaya segar. Jika kamu rajin berolahraga, maka tubuh akan sehat dan bugar. Pergi ke pasar bersama-sama, jangan lupa. Ya, kesehatan adalah hal utama karena sehat tak dapat dibeli. Orang kaya kalau udah sakit tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatannya kalau masih masuk rumah sakit. Nah, anak-anak semuanya, tadi kamu sudah selesai membaca pantun, yang mana pantun tersebut terdiri dari pantun nasihat ada di dalamnya, pantun teka-teki, dan pantun apa lagi? Jenaka hebat. Nah, di dalam kertas ini ada gambar. Nanti kamu kerjakan latihan keduanya, itu kamu amati gambar tersebut, kamu ceritakan gambar tersebut di dalam lembar jawaban dengan cara berdiskusi dengan kelompok.
ada pantun jenaka, ya. Ada pantun teka-teki. Pantun apa lagi? Nasihat. Sekarang kamu lihat pantun jenaka itu adalah pantun yang berisikan tentang lelucon ya nak. Nah, yang mana setiap orang yang membacanya akan tertawa. Nah, itu yang disebut dengan pantun jenaka. Jadi itu apa yang disebut dengan pantun teka-teki? Pantun teka-teki itu adalah pantun yang berisi tentang pertanyaan, yang mana setiap pantun itu, setiap pertanyaan itu akan butuh jawaban. Nah, pantun teka-teki ini ditandai dengan tanda tanya. Apa contohnya? Banyak orang suka nasi, apalagi makan dengan kuah. Dalam tubuh ada nadi. Apa nama alat pemompa darah? Ayo, siapa yang tahu? Alat pemompa darah? Jantung. Hebat. Tepuk tangan semuanya. Nah, yaitu yang terakhir ada pantun nasihat namanya. Apa itu pantun nasihat? Pantun yang berisi tentang pesan kebaikan dan nasihat. Contohnya, burung merpati berwarna putih hingga berdiri di atas pagar. Perbanyaklah minum air putih agar tubuhmu terasa bugar. Nah, jadi orang yang minum banyak air putih itu tubuhnya bugar, jantungnya sehat. Nah, sekarang kita ada tugas kelompok yang kedua, yang mana di dalam kertas yang Bapak pegang ini ada gambar. Nanti Bapak kasihkan satu persatu setiap kelompok kamu. Nah, tugas kamu seperti apa? Kamu buat cerita tentang gambar tersebut. Nah, jadi gambar ini dinamakan dengan cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dengan teks. Ya, yang mana berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita bermakna. Nah, kemudian di sini di dalam poin-poin Bapak ada langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar. Langkah pertamanya yaitu menentukan tema cerita. Yang kedua apa lagi? Menentukan tokoh utama dan tokoh pembantu beserta karakternya. Yang ketiga apa? Membuat alur cerita sederhana. Yang keempat? Ya, mengembangkan cerita dari alur tersebut. Yang kelima? Membuat adegan gambar sesuai alur cerita sederhana. Untuk poin yang kelima ini kita ganti dengan kamu bacakan saja apa cerita yang kamu tulis di dalam kelompok diskusi kamu. Nah, jadi langkah selanjutnya itu Bapak bagikan ini satu persatu. Kelompok satu. Karena waktu kita sepakati tadi berapa menit? 10 menit. Karena waktunya sudah berjalan 10 menit, berarti tugas kamu selesai untuk berdiskusi masalah cerita bergambar. Tugas kamu lagi yaitu salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk menceritakan apa cerita dari gambar tersebut. Kelompok satu disilakan maju. Udin dan Siti adalah
3 dan kelompok 4. Dan anak semuanya, tadi kan kamu udah membacakan hasil kelompok kamu dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ke depan tentang cerita bergambar. Nah, untuk hari ini coba kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Coba disebutkan. Satu, jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai penumpang darah. Urut tubuh dan cara melewat jantung. Ya, apa lagi? Maka makanan bergizi tidak merokok, membatasi asupan lemak. Ya. Istirahat yang cukup. Istirahat dengan cukup. Minum beralkohol. Dari minuman yang beralkohol. Olahraga. Rajin olahraga. Apa lagi? Jenis pantun terdiri dari 3 pantun penangka, pantun nasihat, dan pantun hikayat. Dan pantun teka-teki. Apa lagi? Ya. Perpaduan antara gambar dengan teks. Menjadi dasar kesehatan serta membentuk keindahan dan cerita bermakna. Nah, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang jantung, apa fungsinya jantung, dan bagaimana cara mencegah kesehatan jantung. Yang kedua perhatikan anak semuanya. Yang kedua yaitu apa tadi lagi? Tentang pantun. Ada 3 jenis pantun: pantun jenaka, pantun lelucon, pantun teka-teki, dan pantun nasihat. Yang itu tentang apa lagi? Tentang cerita bergambar. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan tugas kamu di rumah adalah kamu kerjakan LKS halaman 30 yang akan kamu kumpul